Halo anak-anak, kali ini Bapak akan mengajarkan kalian cara mencari KPK dan FPB dengan cara tabel. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, 4 bukan bilangan prima karena memiliki 3 faktor pembagi, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, lihat, misal 5. 5 adalah bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan 5. Artinya, 5 hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 5. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel bilangan prima. Yang Bapak beri tanda warna biru itu adalah bilangan-bilangan prima. Selanjutnya, setelah ini Bapak akan mengajarkan kalian cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan cara tabel. Oke, di sini contohnya. Carilah KPK dan FPB dari 60 dan 84. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan kalian mencari KPK dan FPB dengan menggunakan tabel. Caranya yaitu, nah di sini kita lihat, nah, 60 dan 84 ya. 60 dan 84-nya kita tulis. Lalu kita akan membaginya dengan bilangan prima. Nah, dari penjelasan sebelumnya kalian harus lihat bilangan prima itu adalah bilangan yang habis jika dibagi dengan dirinya sendiri. Itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita akan membagi 60 dan 84 ini dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Nah, kita lihat. Kita taruh 2 di sini. Nah, 2, 60 bisa tidak dibagi 2, atau 2 ini bisa tidak membagi 60. Jawabannya bisa. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 84 dibagi 2 hasilnya 42. Lalu kita lanjutkan. 30 dan 42 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Nah, hasilnya adalah 30 dibagi 2, 15. Lalu 42 dibagi 2, hasilnya 21. Lalu 15 dan 21 ini bisa tidak kita bagi dengan 2 lagi? Ternyata tidak bisa. Nah, kita lihat lagi. Nah, jika tidak bisa dengan bilangan paling kecil, 2, maka kita akan membaginya dengan 3. Kita lihat bisa tidak dibagi 3. Ternyata 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. 21 juga bisa dibagi 3, hasilnya 7. Kemudian kita akan cek lagi, 5 bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa. Dibagi dengan 3 juga tidak bisa. Maka kita lihat lagi di sini. Jika 2 dan 3 tidak bisa, kita lihat selanjutnya adalah 5. Nah, kita lihat di sini, 5 bisa dibagi dengan 5, hasilnya 1. Tetapi 7 tidak bisa dibagi dengan 5. Nah, jika tidak bisa dibagi dengan 5, 7, kita langsung turunkan 7. Ya, langsung kita turunkan saja. Lalu kita lihat lagi. 7 tidak bisa dibagi dengan 5, maka kita akan lihat selanjutnya adalah 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 tidak bisa, maka selanjutnya adalah angka 7. Kita lihat, ternyata 7 bisa dibagi dengan 7, maka hasilnya 1. Nah, yang sudah 1 tadi kita langsung turunkan 1. Nah, lalu bagaimana menentukan FPB dan KPK dari tabelnya? Nah, kita lihat. Untuk FPB dari 60 dan 84 itu adalah bilangan prima yang dapat membagi keduanya. Kita cek lagi. 2 tadi bisa membagi 60 dan 84 tidak? Bisa ya? Bisa. 2 yang ini bisa membagi 30 dan 42? Bisa juga.
Lalu kita lihat lagi, angka 3 ini bisa tidak membagi 15 dan 21? Ternyata juga bisa. Nah, kita lihat 5. 5 bisa membagi 5? Bisa. Bisa membagi 7 tidak? Ternyata tidak bisa tadi ya. Maka 5 dan 7 ini bukan termasuk dari FPB-nya. Maka FPB dari 60 dan 84 ini adalah 2 dikali 2 dikali 3. Dapatnya dari mana, Pak? Dari sini. 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 12. Nah, ini adalah FPB-nya. Lalu untuk KPK dari 60 dan 84 itu adalah bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan hingga hasilnya 1. Nah, kita lihat. Maka kita akan ambil semuanya dari sini ya. 2 masuk, 2, 3, 5 juga, dan 7 juga. Karena sampai hasilnya 1. Nah, maka didapatlah KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Dapat dari sini ya tadi ya. Hasilnya adalah 420. Nah, itulah tadi cara mencari KPK dan FPB dengan menggunakan tabel. Baik, selanjutnya Bapak akan mengajarkan kalian cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan video berikut ini. Oke, untuk yang selanjutnya Bapak akan mengajarkan kalian yaitu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau dari pecahan campuran ke pecahan biasa itu sangat mudah sekali anak-anak. Contoh ya, Bapak langsung dengan contoh saja. Contoh, diberikan pecahan biasanya adalah 22 per 7. Nah, cara mengubah pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran, caranya adalah sebagai berikut. Kita bagi 22 dengan 7. Nah, hasil yang mendekati berapa anak-anak? Hasil yang mendekati adalah 3, betul sekali. Dapatnya 3. Karena 3 dikali 7 hasilnya 21, mendekati 22. Nah, 3 dikali 7 tadi adalah 21. Nah, ini 22. 22 dikurang 21 berapa? Sisanya. Yaitu 1. Sisanya adalah 1. Nah, pernya tetap ya. Kalau di sini ada penyebutnya 7, maka tetap di sini juga tuh 7. Seperti itu. Jadi kita harus mencari yang mendekati tadi. Contoh lagi, misalnya di sini ada 11 per 4. Nah, kita harus mencari yang paling dekat. 4 dikalikan berapa yang mendekati dengan 11? Yaitu 2, betul. Karena 2 dikali 4 adalah 8, mendekati 11. Kalau 4 dikali 3 bisa nggak, Pak? 4 dikali 3 berapa hasilnya? 12, maka sudah melewati 11. Kalau sudah melewati tidak bisa. Yang mendekati 11 saja. Maka 4 dikali 2 hasilnya 8. 11 kita kurangkan 8, hasilnya berapa? 11 dikurang 8 hasilnya 3, sisanya 3. Nah, penyebutnya 4. Kita tulis di sini 4. Maka hasil pecahan campuran dari 11 per 4 adalah 2, 3 per 4. Nah, contoh lagi ya, terakhir ya. Contoh lagi misalnya di sini kita berikan 9.
9 per 5. Nah, kita lihat yuk, 9 per 5. Yang mendekati 9, 5 dikali berapa? Iya, benar. 5 dikali 1. Karena kalau 5 dikali 2, hasilnya 10. Sudah melewati 9. Kalau melewati tidak bisa, maka yang mendekati saja. Nah, lalu 5 dikali 1 tadi 5. 9 dikurang 5, berapa? 4 sisanya ya. Baru penyebutnya adalah 5. Itu adalah cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kebalikannya. Ya. Kita akan mengubah di sini dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, contoh ya, Bapak langsung dengan contoh saja, kalian pahami contohnya. Nah, contoh di sini 1 per 5. Nah, kalau dari pecahan campuran ke pecahan biasa, itu lebih gampang lagi. Caranya bagaimana, Pak? Caranya, nah, perhatikan. 5 kalian kalikan dengan 3, lalu kalian hasilnya ditambahkan lagi dengan 1. Yuk, 5 dikali 3 ditambah 1. Berapa anak-anak? 5 dikali 3 adalah 15. 15 ditambah 1, hasilnya 16 per penyebutnya tetap. Penyebutnya berapa tadi? 5. Maka di sini juga hasilnya 5. Gampang kan? Lanjut lagi contoh kedua. Misalnya di sini ada 7 per 10. Nah, maka hasil pecahan biasanya berapa? Sama kayak tadi, kita tinggal kalikan lalu kita tambahkan. Yuk, 10 dikali 1. 10 dikali 1 hasilnya 10 ditambah 7. 10 ditambah 7, 17. Penyebutnya tetap, yaitu 10. Nah, itu adalah cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sangat mudah. Nah, kalian tinggal pahami lagi, lalu kerjakan contoh soal yang Bapak berikan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, ayo kita kerjakan latihan soal berikut ini. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Silahkan dikerjakan. Lalu, untuk yang ini, kalian menghubungkan pecahan campuran yang ada di sebelah kiri dengan pecahan biasa yang ada di sebelah kanan.